ومبارك فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-82 dan setelahnya dari surat Taubah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Faliyadhaku qalila." Maka silahkan mereka orang-orang munafik ini tertawa dengan tawa yang sebanyak apapun tawa mereka di dunia ini, gembira mereka di dunia ini akan terbatas, maka tetap dikatakan qalil. Tapi dikatakan bahwa mereka tertawa dengan tawa yang karena memang hanya sesekali mereka tertawa. Tidak akan mungkin mereka tertawa terus sepanjang hidup mereka di dunia ini, karena akan dicap gila. Maka Allah mengatakan faliyadhaku qalila. Silakan mereka tertawa dengan tawa yang waliyabku katsira. Dan niscaya mereka akan menangis dengan tangisan yang banyak. Bahkan tak henti-hentinya mereka menangis ketika mereka masuk ke alam akhirat. Baik. Mereka akan terus menangis sampai dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka terus menangis sampai tangisan mereka sama seperti jadawil. Jadawil itu sama seperti saluran air. Tangisan mereka nantinya di hari akhir. Dan ketika mereka terhenti tangisan mereka dalam bentuk air mata, akan keluar darah dari mata-mata mereka. La haula wala quwwata illa billah. Di penggambaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kondisi mereka kufar, munafikin di kehidupan akhirat mereka. Allahumma musta'an. Oleh karena itu Allah mengatakan faliyadhaku qalil. Banyak apapun tawa mereka di dunia ini tetap dianggap sedikit. Timbang tangisan mereka. Mereka meraung. Mereka meratap, mereka mengangkat suara mereka. Mereka menangis di kehidupan akhirat mereka. Wala haula wala quwwata illa billah. Waliyabku katsiran jazaa'an bima kanu yaksibun, sebagai balasan dari apa-apa yang mereka telah usaha. Mereka ketika di dunia bergembira, senang, tertawa-tawa ketika mereka tidak ikut perang bersama dengan Rasulullah, padahal beliau alaihi salatu wasallam mengajak mereka semuanya untuk berperang. Jazaa'an bima kanu yaksibun, sebagai balasan untuk mereka, bagi hasil usaha kemunafikan mereka, penentangan mereka. Maka Allah mengatakan kepada Rasulnya, fa in raja'aka Allahu ila ta'ifatin min, kalau Allah mengembalikan engkau, ini sepulang engkau dari perang Tabuk, kau akan mendapati mereka, sekelompok di antara mereka yang katanya mau ikut perang di berikut hari kalau ada ajakan perang. Yang pada saat perang Tabuk mereka tidak ikut. Fasta'dzanuka lil khuruj, mereka akan minta izin untuk keluar ikut perang bersama dengan engkau.
Faqul lan takhruju ma'iyya abadahu wa lan tuqatilu ma'iyya aduwa. Tidak boleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengizinkan. Sesuai dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh keluar, tidak boleh ikut berperang sebagai hukuman atas mereka. Lan takhruju ma'iyya abadahu wa lan tuqatilu ma'iyya aduwa. Kenapa mereka dihukum ini? Tidak diperbolehkan ikut berperang. Innakum raditum bil qu'udi awwala marrah. Karena sebelumnya kalian lebih senang, lebih suka, lebih ridha untuk tinggal di kampung. Tidak mau perang, tidak mau mengeluarkan harta dalam peperangan. Raditum bil qu'udi awwala marrah. Faq'udu ma'al khalifin. Maka silakan kalian tinggal, tidak perlu lagi perang sebagai hukuman untuk mereka. La haula wala quwwata illa billah. Kemudian ayat yang ketiga kata Allah Subhanahu wa taala, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Dan janganlah engkau menyolati mereka, orang-orang munafikin ini. Mata ala nifaq, jangan pernah engkau menyolati mereka. Wala takum ala qabrihi, dan jangan kau berdiri di kuburan mereka untuk mendoakan mereka agar supaya mereka diampuni. Innahum kafaru billahi wa rasulihi. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasul. Wa matu wa hum fasiqun, dan mereka mati dalam kondisi fasik, tidak taat. Ketika barakallahu fikum, ketika Abdullah bin Ubay bin Salul, Raisul Munafikin, meninggal dunia, datanglah putranya Abdullah, namanya juga Abdullah, walaupun di awalnya bernama dengan Al-Hubab, kemudian diganti namanya oleh Rasulullah SAW. Ketika itu Rasulullah SAW bertanya, masmuka? Qala Al-Hubab. Qala bal anta Abdullah. Innal Hubab ismu min asma'i syaitan. Karena Hubab adalah nama dari nama-nama syaitan. Ganti namamu jadi Abdullah. Maka sang putra pun ini datang ke Rasulullah SAW, meminta kepada Rasulullah untuk menyolati jenazah ayahnya dan meminta agar supaya kain yang dipakai oleh Rasulullah SAW dipakaikan untuk sang ayah. Maka Rasulullah SAW pun mendatanginya dan menyolatinya, walaupun dihalangi oleh Umar radhiyallahu taala. Ya Rasulullah, engkau masih mau menyolati si fulan ini, padahal dia dulunya begini, direntet kesalahan dan kejelekan yang menunjukkan dengan jelas kemunafikan. Kata Rasulullah SAW, minggir wahai Umar. Sambil tersenyum Rasulullah SAW, Rasulullah SAW mengatakan, minggir wahai Umar, karena sesungguhnya Allah masih memerintahkan untuk aku memilih, dan akulah yang memilih untuk menyolati orang ini. Maka Rasulullah SAW pun menyolatinya dan memberikan pakaian Rasulullah untuknya dijadikan kain kafan. Sebagian ulama mengatakan bahwa Rasulullah SAW memberikan untuknya kain kafan dari baju beliau atau kain beliau. Karena ketika Al-Abbas dulunya datang dan Abbas meminta pakaian ke Rasulullah SAW, ternyata tidak ada pakaian yang cocok untuk sang paman kecuali baju atau pakaiannya Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan pakaian inilah yang diberikan kepada sang paman. Maka Rasulullah SAW pengen untuk membalas kebaikan Abdullah bin Ubay bin Salul. Sekedar membalas kebaikan. Illa orang yang mati dalam kondisi kafir tidak ada yang manfaatnya sedikit pun kebaikan untuknya setelah kematian. Doa orang lain untuknya tidak akan pernah sampai. Barakallahu fiik. Usaha apapun, syafaatnya orang-orang yang memberi syafaat juga tidak akan pernah bermanfaat untuk mereka. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Walhasil selesai Rasulullah SAW menyolati Abdullah bin Ubay bin Salul, barulah turun ayat ini.
wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Jangan pernah engkau menyelati seorang pun di antara munafikin selama-lamanya. Setelah itu Rasulullah tidak pernah lagi menyelati seorang pun dari kalangan munafik. Baik. Setelah diturunkannya ayat. Baik. Kalau sehingga Umar radhiyallahu taala anhu ketika menjadi khalifah, beliau ketika tahu persis orang ini orang munafik, beliau tidak mau menyelati. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih hidup dan setelah turunnya ayat ini, beliau hanya mengatakan sya'nukum sahibah. Ini urusi jenazah saudara kalian sendiri. Beliau tidak lagi mau menyolatinya, apalagi mendoakannya. Tidak ada untuk mereka. Barakallahu fikum. Salat dan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika menjadi khalifah dan beliau yang mengimami salat jenazah, kalau beliau melihat dan memastikan bahwa orang ini nampak kemunafikannya, beliau tidak mau menyolati. Tapi kalau tersamarkan keadaannya dan tidak tahu apakah dia munafik atau tidak, dia bertanya kepada Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah bertanya, wahai Hudzaifah, apakah orang ini termasuk yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang-orang munafikin? Kalau Hudzaifah mengatakan iya, maka Umar pun tidak menyolat. Kalau Hudzaifah mengatakan tidak, bukan termasuk orang-orang munafikin, maka Umar pun menyolatinya. Barakallahu fiik. Berdasarkan ayat ini bahwa tidak boleh menyolati orang munafik dan tidak boleh mendoakan kebaikan untuk mereka dan doa ampun untuk mereka. Tidak boleh. Kenapa? Innahum kafaru billahi wa rasul. Kenapa? Karena mereka mati dalam keadaan kafir terhadap Allah dan Rasulnya. Kalau masih hidup, masih boleh doakan. Semoga Allah mengampuninya. Semoga Allah memberi hidayah untuknya. Tapi ketika sudah mati dia dalam kondisi kafir, tidak boleh lagi. Bahkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang dulunya berjanji untuk mendoakan sang ayah, tetap mendoakan supaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Ibrahim pun berhenti untuk mendoakan ayahnya. Masya Allah. Innahum kafaru billahi wa rasulihi. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang kafir terhadap Allah dan Rasulnya. Wa matu wa hum fasiqun. Dan mereka mati dalam kondisi tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak taat kepada Rasul. Maka ini 3 ayat pengingat untuk kita bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan, silahkan kalian wahai orang munafikin yang bergembira bahkan tertawa ketika tidak ikut perang dengan Rasulullah SAW. Silahkan kalian tertawa dengan tawa yang karena kalian akan menangis selama-lamanya karena dosa kalian. Kemudian kalau ada yang mau minta izin ikut perang di berikut hari, maka tidak boleh diizinkan oleh Rasulullah SAW. Perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak boleh diizinkan ikut perang, tidak boleh keluar. Mereka tetap bersama dengan orang-orang yang tidak ikut perang lain. Lalu kemudian peringatan Rasulullah dan semuanya berlaku sampai hari kiamat. Tidak boleh menyalati orang munafik. Dan tidak boleh mendoakan keselamatan untuk mereka. Karena mereka telah kafir kepada Allah dan Rasul. Dan mereka mati dalam kondisi fasik. Mudah-mudahan Allah SWT menjauhkan kita dari sifat-sifat nifaq. Dan semoga Allah SWT memberikan dan menghiasi iman dalam hati. Sehingga kita mudah untuk beramal saleh. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.